Ini kan biasanya Orang susah begitu bro, bawa orang ke Islam, ini orang dikafirin. aneh ya. Kita kan Bahkan sampai gimana? sampai guru-guru gua Emang mengatakan, gampang bawa orang ke Islam? Iya ya itu. Karena gini bro, kadang-kadang orang berpandangan politik itu udah negatif aja gitu loh. Oke. Bahasa politik tuh secara harfiah negatif aja. Susah kita kalau gitu caranya. Menurut gua Rasul melakukan hal politik. Di Indonesia aja yang menyebar berbagai macam tafsir yang dipelajari. Gimana lo menanggapi kontekstual perbedaan itu? Oke. Ada lo jilat, taat, diem gitu. Ini gue bisa baca di sini. Gampang bacanya. Yang nyuruh gue taat sama pemerintah kan Nabi Muhammad SAW. Ngakunya dong lo dari awal lo sok-sok pakai topeng salafi. Taunya sekarang kadrun lo. Dari Telegram, kayak udah kita ngobrol ganti ke WhatsApp. Yang mati gue Instagram, Telegram, WhatsApp. Pertanyaan gue, ini orang isi apa marketing? Database gue diambil semuanya. Dulu juga lo mau bikin ISIS. Iya, kan harusnya ikut kan. Dia itu dulu belum sadar kalau lo tuh Intel ya. Emang bukan Intel, udah akuin aja memang gue bego dulu. Ya Intel malah ada yang ngaku Intel pak. Pertama kali gue buka di Macan Idealis ini, ternyata pas ada satu si Ustadz yang dikirimin, gue riset. Selain si Aib yang agak mudaan, tapi ada juga depannya. Loh, kok gembok bom ini ya? Wah iya, bahaya banget nih. Oh bahaya nih kan. Oh, bahaya. Gue harus balik nih kan. Gue balik dulu. Kabut kan bahaya banget nih saya. Gampang. Ke siapa sih bro? Sebutin aja lagi bro. Yang belum tahu, yang udah tahu kan udah Apa? tahu. Ke siapa lo bergurunya? Oh ya Ustadz Firanda, macam-macam lah. Ya. Hafizahullah dan seterusnya gitu ya. Masih tahu lah, misalnya kayak gue belajar sama Ustadz Firanda terkait dalam hal ini gitu kan. Kayak misalnya, ya Ustadz Firanda Andirja ya. Kayak beliau mengatakan bahwa nggak mudah mengkafir-kafirkan orang. Nah maksud gue ini kan biasanya Orang susah begitu bro, bawa orang ke Islam, ini orang dikafirin. kan aneh ya. Kita kan Bahkan sampai gimana? sampai guru-guru gua Emang mengatakan, gampang bawa orang ke Islam? Iya ya itu. Itu. Ini udah Islam dikafirin, gila lo gue bilang. Aduh, slow. Kalau lo tahu dia kafir tahan dulu, paling nggak lo lurusin dulu deh. Lo nggak usah bilang dia kafir dulu gitu kan men. Susah. Sampai sekarang aja gue nungguin, ayo udah Vija Daniel, ayo dong. Susah. Ya kan susah kan? Apalagi KOL tuh bos. Lo itu kan campaign. Buat campaign agama emang salah. Iya. Lo campaign dong, dakwah itu kan campaign. Oh iya. Dakwah campaign. Marketing. Ya, Ya. Rasul kan berdakwah Iya. campaignnya beliau waktu itu menyebarkan Islam kan campaign Iya. tuh. Kampanye agamanya. Dengan niat karena Allah ya. Iya, ya semua harus karena Allah dong. Kalau enggak ya capek kita. Iya. Nggak kuat kita kalau nggak kenal Allah bro. Betul. Ya pada saat itu kan Rasul dengan Siti Khadijah, Iya. ya kan, yang kaya raya, Betul. Iya. bohir bos. Betul. Buat mendukung kampanye agamanya, ya kan? Pakai uang, Makanya berdakwah pakai uang apa segala macam gitu kan dengan berjalan kuda misalnya apa itu kan semuanya kan pasti kan proses. Itu politik. Menurut gua itu politik. Politik. Ya Rasul Gini, juga berpolitik. karena masalah. gini bro, kadang-kadang orang berpandangan politik itu udah negatif aja gitu loh. Oke. Bahasa politik tuh secara harfiah negatif aja. Susah kita kalau gitu caranya. Menurut gua Rasul melakukan hal politik. Baik itu lobby-lobby, baik itu berdakwah, baik itu dia berdagang, baik itu dia perang. Kan politik bos. Iya betul. Karena memang itu berpolitik. Masa Karena Islam nggak boleh politik bos. Vasco. Oke, gua nggak mau berdebat di Kemarin situ. kita telepon. Iya. Bahas itu. Gue paham. Gue juga setuju. Jangan alergi ketika Ya, denger kata politik alergi. Ya. Ini gue bahas ya. Ya. Gue buka deh ya. Ini agak keluar topik deh. Tapi maksud gue ini sekalian gue bahas. Denger kata bang alergi. Bang alergi. Oh bang uang gue kira abang. Enggak bang alergi. Gitu Riba kan. gitu. Ya riba misalnya. Ini out of the keluar topik tapi maksud gue nih lagi bahas tentang judulnya alergi. Ya sekalian lu dakwah juga nih. Kan gue mau ngaji juga dari dulu nih. Enggak lagi lah, emang gue ustad. Iya kan syekh. Enggak. Loh, namanya orang berguru ya ustad. Kan gue bukan ustad, Vasco. Ya gue anggap aja lu ustad deh. Udah nggak apa-apa deh. Enggak, bukan. Enggak, kalau soal ini lu mungkin lebih banyak taunya. Gue pengen tahu ya, juga. ya enggak, makanya intinya kayak judulnya kan alergi kan. Dengar kata politik alergi. Ya udah gitu kan. Maksudnya gue yang dikatakan mungkin ulama gue Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan ya dengan saat ini gitu misalnya kan politik yang dimaksud adalah meninggalkan politik itu sendiri gitu ya. Kalau versi gue nih ya. Oke. Artinya itu cuma maksud gue
kealergian ini yang berbahaya dengan kata politik, terus tiba-tiba alergi. Nah, itu versi gua versi kulit dulu ya. Gua ngerti. Ngerti ya? Betul. Bang, alergi. Padahal sementara yang dikritisi adalah akadnya ada ribawi apa enggak. Ya bang, makan ya sarananya, kendaraannya gitu kan. Tiba-tiba langsung dengan kata, jangan pakai bang, sebentar kan gitu kan kasarannya. Ya, lihat dulu mungkin akadnya gimana segala macam dan seterusnya mungkin leasing misalnya. Leasing dalam artian koperasi ya, misalnya kayak ada akad-akad syariah, kredit syariah apa segala macam gitu kan. Begitulah kurang lebih dengan judul peralergian. Gitu. Iya. Pinjam uang, leasing juga gitu kan. Hah, maksudnya? Pinjam uang nih boleh utang. Nggak usah lu pancing. Oke. Ya kan ketika lagi utang piutang atau utang pinjaman itu kan nggak boleh ada kenaikan. Maksudnya kan porsinya di situ, uangnya nggak boleh berubah. Iya. Yang jadi masalah kan yang itunya. Lu minjem sama gue 1 juta, terus sebetulnya gue minta balikin 1,5. Nggak boleh? Iya nggak boleh lah. Oke. Utang. Kecuali gue beli dulu nih gelasnya. Kalau gue minjem sama lu emas, aduh Vasco nanya hukum lagi, Vicky. Gue bisa aja mungkin jawab tapi bukan versi gue. Udah emas lagi. Nah, lo mau nanya apa? Harus tangan ke tangan nggak? Kalau online gimana? Udah paham gue. Kalau belinya online gimana? Gitu kan? Gue nggak mau jawab. Iya. Karena lu merasa diri lu bukan ustad. Bukan lagi. Off cam boleh dong lu ngobrol sama gue, boleh nggak kalau gue nanya? Jangan, kalau hukum bukan nanya sama gue. Enggak, ya apa yang lu ngajiin gitu loh. Ya paling gue tunjukin aja videonya. Iya. Oh gitu ya? Sama hadisnya lo kasih tahu, ini hadisnya bro. Iya, boleh selesai. Ya meskipun cara gue untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat, cara gue mungkin begitu. Beda-beda orang ya. Mau langsung dakwain dengan itu, ya fadhol, silakan. Kalau versi gue daripada salah, lu nanya, yaudah. Oh, Rasul bilang sampaikan hanya walaupun 1 ayat. Ya udah nih aja nih dalilnya. 1 ayat aja deh. Enggak ya, maksudnya kan satu-satu. Bukan lu kencengin langsung. Maksudnya gue ketemu lu langsung Arba'in Nawawi, Vasco. Perbatinnya 1 ayat itu 1 ayat gitu. Aduh. Gue nggak mau kotak-kotakan Islam itu. Gue nggak mau bro, mau kotak-kotakan Islam. Tapi orang pasti bertafsir macam-macam. Ada tafsir versi ini gitu ya. Banyak tafsir, banyak sekali tafsir. Oke. Banyak sekali tafsir. Gimana pandangan lu tentang itu bro? Aduh. Tafsirin dari mana dulu maksudnya nih? Kalau langsung ke ulama gitu, tafsir Ibnu Katsir gitu. Gue berusaha diskusi di hulunya, bukan di hilirnya. Oke. Percuma kita ngobrol hilir ya, jadi berdebat dengan sampah buat gue bro. Hulu bro. Quran. Berbagai macam tafsir. Gue nggak mau sebut versi ini ya, tapi maksud gue ada berbagai macam versi tafsir itu. Bahkan per ayat pun tafsirannya berbeda-beda. Asbabul nuzulnya beda-beda, semuanya beda-beda. Di saat akhirnya misalnya kita sebagai umat Islam, yang memang gue umat Islam dari awal gue lahir, gue bukan karena gue cari agama apa yang paling benar, gue udah dicekokin Islam dari gue lahir. Iya. Iya kan? Kan dari orang tuanya, dari bapaknya gitu. Dibilang beruntung, nggak juga beruntung gitu menurut gue. Yang beruntung orang yang mualaf, menurut gue beruntung. Karena? Iya, dia dapat keberuntungan. Oh, udah 30 tahun melakukan kemaksiatan misalnya? Gue berislam ini tanpa gue tahu Islam itu benar apa salah. Gue dipaksa untuk memeluk Islam. Istilahnya baru lahir nih. Oh, kita ngomong fitrah manusia ya? Iya, fitrah manusia. Maksud gue bukan yang secara ini ya, bukan secara verbatim gue ngomong harafiah itu ya. Maksud gue lahir Islam, gue dipaksa untuk sholat, gue dipaksa untuk ini. Intinya gue Islam karena gue sudah lahir dari orang Islam. Tapi ada orang Islam karena mu'alaf. Karena dia nggak ngerti Islam, tiba-tiba dia paham Islam. Kebayang gua. Di saat kita ingin mendalami dunia Islam, gue bukan nanya lu sebagai ustadz, tapi gue nanya lu sebagai Derry, yang akhirnya lu bisa menarik buat lu di saat kan banyak nih bro tafsir berbagai macam tafsir yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia aja deh, kita nggak usah bicara dunia, apalagi dunia bos. Di Indonesia aja yang menyebar berbagai macam tafsir yang dipelajarin. Gimana lo menanggapi kontekstual perbedaan itu? Oke, ini gue jawab atas nama Derry ya, bukan ke ustadzan ya. Takutnya kan salah. Lu bukan ustadz kayak lo, enak aja lu ustadz. Lu nggak terima gitu ya? Gampang gue manggil orang ustadz. Iya, betul. Iya kan bener ya? Ya misalnya gue pahamin gini, kalau kita lihat mundur tadi ya, artinya gue sempat masuk kitab segala macam. Mungkin kekurangan ilmu gue. Mungkin gue belajar menyerap tafsiran dan seterusnya, apa kata gue. Subjektif.
Kan nggak bisa kita belajar tanpa guru. Yang berikutnya lagi, gue pahamin. Mungkin gara-gara gue cuma pelajarin ilmu agama sebatas nggak melebihi kerongkongan. Cuma nyampe sini doang. Ke atas apa ke bawah nggak? Kan ke bawah. Misalnya mungkin diserap ke hati dulu, ke apa segala macam kan. Secara nas atau mungkin secara akal apa segala macam gitu. Nah, mungkin di situ tuh poinnya. Artinya ketika gue mentafsir sesuatu, pada saat itu mungkin asal-asalan. Nah, ternyata ketika masalah berbicaranya mengenai tafsir, versi gue, Dery Hansa gitu ya, yaitu biasa gue cek dulu. Ketepatan dari mungkin itu Quran atau hadis apa segala macam, terutama hadis ya. Kalau Quran jelas itu kan kitabullah gitu kan. Kalamullah, mulia dan seterusnya memang firman Allah gitu kan. Tapi gue agak sedikit minggir ke hadis dulu deh. Itu kan yang rancu banget. Nah, itu biasa gue tanyakan, yang ngomong begini kan artinya sumbernya dari mana? Kalau gue, karena mungkin gue di bisnis juga ilmiah, bro. Jadi dikit-dikit pasti gue ilmiah segala macam. Munculnya teknik strategi personal branding dari mana? Misalnya tadi gue nggak tahu. Oh, gue runut ketemu. Ini ngomongin ilmu dunia ya. Nah, nggak mungkin tiba-tiba kayak gue iya aja personal branding. Kalau gue gagal gimana? Salah dong, gue ngabisin Ilmu waktu. agama bukan ilmu dunia. Apa? Ilmu agama bukan ilmu dunia. Ilmu agama bukan ilmu dunia. Ya kan beda dong. Oke. Beda, maksud dalam arti gue ilmu agama syariatnya mulia ini gitu, maksudnya dibanding dengan kita berikhtiarnya yang ada di dunia gitu, maksudnya tetap beracuannya sesuai dengan syariat ke ilmu agamanya, tapi yang si dunianya ini kita berjalannya sesuai dengan ikhtiar kita dengan landasan syariat, maksudnya gitu. Akhirnya pasti gue tanya gimana cara menentukan kalau terlalu bahas Al-Quran dan seterusnya, kenapa bisa begini, pas gue cek dari misalnya proses Al-Quran ada yang ditakwil apa yang tidak ditakwil apa segala macam. Ini agak serius ya, karena mungkin teman-teman juga yang mungkin haters gue juga pasti pengen tahu gue berakidahnya gimana apa segala macam. Nggak apa-apa gue buka di sini ya. Artinya gimana caranya? Akhirnya pas gue cek sumber, gue kebiasa ilmiah gitu kan, di bisnis juga pasti gue ilmiah, ini sumber dari mana apa segala macam. Ketemu tuh, oh ketika ketemu ayat ini berarti ketika ketemu menggenggam, misal doang ya, gue disclaimer nih, misal nih, karena takut salah juga nih kan, misalnya kalamullah gitu kan, ketika ketemu, misalnya ada ketemu kata-kata yang ada unsur yang keluar dari tangan, apapun itu, tangan Itu fungsinya tangan. Kata kerja, oke. Iya, ya, kata kerja tapi unsur dari tangan. Pas gue cek, oh ternyata pas ditarik secara dasar, versi gue ya, gue memiliki pemahaman akidah, Allah memiliki tangan. Allah memiliki kaki, betis, dan seterusnya, wajah. Itu yang versi, oh begini ya. Nah, ternyata begitu gue runut sampai ke Rasulullah SAW, nah akhirnya kesimpulannya apa? Sekarang yang gue pelajarin, yang gue yakin adalah berdasarkan akidahnya yang Ahlussunnah yang menurut pemahaman para sahabat. Itu tafsirannya. Jadi ketika misalnya ternyata berbanyak macam versi, terus tiba-tiba lu langsung menyimpulkan dengan pemahaman lu sendiri apa segala macam tanpa panduan guru, tanpa cek dalilnya, tanpa cek secara ilmiahnya dari mana. Kan pasti runutnya gitu kan, dari kita, habis itu ke ustadz, habis itu ke ulama kontemporer gitu kan. Terus ya macam-macam ya, misalnya kayak ulama-ulama yang Syekh Albani, Syekh bin Bas gitu kan, Syekh Utsaimin dan seterusnya, terus naik ke tabi'in, baru mungkin sahabat gitu kan. Mundur dikit ada imam mazhab gitu kan. Terus sampai ke tabi'in, baru ke sahabat, baru ke Rasulullah SAW. Nah, nyambung nih. Oh, ini berarti tafsiran benar. Tapi kalau memang ternyata ada satu dalil atau statement, ucapan dari firman Allah atau bahkan Nabi Muhammad SAW, nggak gue telan mentah-mentah, bro. Karena menafsirnya itu harus jelas. Sampai kemana nih Not arahnya. only textual. Maksudnya gimana? Secara tekstualnya atau secara apa menurut lo? Ya, ada banyak juga orang yang akhirnya menelan mentah-mentah secara tekstual. Apa tekstualnya ini, kita harus ini. Sebenarnya kan bisa kelihatan ya. Kelihatannya bahwa gini. Karena pentingnya kita menuntut ilmu ya. Ketika ada riwayat ini, oh gue inget nih waktu gue kajian di Ustadz Riyad misalnya, atau Ustadz Zulkarnain Sunusi misalnya, atau Ustadz Firanda misalnya. Kenapa ayat ini turun gitu kan? Ya, satu. Dan yang kedua, ternyata pas di kajian ini dengan kita sering kajian apa segala macam, menyebutkan bahwa perawi ini dianggap lemah misalnya. Ketika dia meneruskan masalah hadis riwayat apa segala macam. Ya berarti kan artinya
pentingnya ilmu tuh, oh ini lemah. Begitu turun satu dalil yang mungkin random dari manapun, dari online atau mungkin dari kiriman forward WhatsApp apa segala macam. Sebentar nih. Mungkin itu ujung-ujungnya sebenarnya pentingnya belajar ya. Ini kayaknya gue pernah denger di Ustadz ini lemah nih katanya nih. Kan kadang itu kalau di kajian-kajian kitab kan membahas mengenai adalah beberapa ustadz kita yang bahas kalanya tentang perawi ini dianggap lemah, perawi ini dianggap kuat apa segala macam gitu kan. Sampai yang nggak tahu lah, lu pernah denger nggak sih sampai yang ada satu ulama menghampiri, gue lupa kota apa negara, bela-belain buat nyari potongan hadis, ucapan, pas nyampe sana tiba-tiba ada seorang yang ulama yang dimaksud, fulan gitu kan, lagi main sama hewan peliharaannya. Gue lupa ya, maaf ya, kayak kuda apa unta gitu kan. Ternyata kuda apa untanya itu dibohongin. Kayak pernah dikasih makan. Gitu. Bisa nggak diambil loh itu. Kutipan hadis berarti beliau sama binatang aja berbohong. Segitunya Islam atur. Ulama nyamperin, Allah bukakan lagi membohongi, mungkin begitu kali ya. Iya. Padahal depan mata. Tapi ternyata ini ada katanya ulama yang buat perawi hadis. Tapi pura-pura kayak pancing minuman. Enggak gitu. Pas mau makan ketipu. Islam ngaturnya begitu. Nggak segampang itu. Dan pada akhirnya lu meyakini gitu, maksud gue di salah satu gue mau bilang aliran juga gue nggak mau kotak-kotakin ya, maksud gue di salah satu paham yang lu yakini ini paham keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang lu bilang, semua pun mengakui itu, semua pun mengakui bahwa di wilayah yang lain, tafsir yang lain, gue runut menurut pemahaman gue ya seperti inilah yang namanya ngaji sunnah. Menurut versi ini seperti inilah yang ngaji sunnah. Ya, paham maksud gue ya? Paham. Kan semua punya pandangan masing-masing. Semua berlogika juga, semua berpikir juga dalam hal mencoba meyakini diri gua nih kemana yang cocoknya, kan gitu bro. Ujungnya kan gitu, kepada diri gua ini cocoknya yang mana, tafsir yang gue telan atau paham yang gue telan. Ya agama kan harus kita telan bro, ujungnya intinya ya. Ini agak berat ya. Pondasi lah. Baru sekali ini ngomong terlalu berat kayak gini nih gara-gara Derry ini. Lu yang mancing. Iya. Nih, tapi nggak apa-apa, gue biar sekedar kita sambil brainstorming bro. Tapi bagaimana kalau gini, karena manusia itu kan gampang banget di saat menerima satu sumber informasi, langsung kita telan. Seperti layaknya lu mendengar informasi ISIS, lu telan, lu percaya gitu kan. Karena lu belum gali helikopter view yang lebih dalam di situ. Sepakat nggak? Iya, gitu sepakat. Ya? Di saat lu mendengar ini, lu telan juga. Mungkin lu belum gali lagi helikopter view lain yang mungkin lebih ini. Atau bahkan mungkin menolak, bisa jadi. Jadi manusia pada umumnya rata-rata begitu, gue bilang dari ya, pada umumnya. Saya kita udah mendengar begini, udah ini yang bener nih. Dia nggak tahu ada lagi dunia lain, itu loh maksud gue. Yang juga membahas mungkin siapa tahu lebih lengkap. Seperti lo keluar ISIS tadi itu bro. Ya kan? Ngerti gak bro? Ngerti gua. Akhirnya gimana lu akhirnya beragamanya gimana akhirnya? Paling gampang gini. Lu paham nggak pertanyaan gue? Paham. Jangan gini lah. Ini gua bukan fitnah ya. Koreksi kalau gue salah. Jangan-jangan mungkin sekarang ini bisa jadi salah gitu kan? Iya. Nah, gue langsung turun poin aja deh. Bisa jadi ternyata lu selama ini lu jalan ini salah. Bisa jadi ternyata yang bener ada di situ. Tapi gue nggak mau ngomong gitu. Iya. Kan kita nggak nyebutin firqoh atau golongan atau kelompok atau apapun itu. Kita mainnya general kan. Jangan-jangan yang itu yang bener yang lama lo itu misalnya gitu kan? Iya kayak gitu kan. Wallahu alam. Ada dua yang mau gue bahas. Pertanyaannya bagus banget nih. Ini versi gue ya. Mohon maaf, gue bukan mewakili Ustadz. Yang pertama adalah pasti gue cek dulu betul-betul keilmiahannya seperti apa. Keilmiahan? Iya. Ilmu dunia versi lo bilang tadi? Keilmiahan agama dong, kita lagi bahas agama. Ilmu keilmiahan agama. Ya? Iya, secara ilmiah. Dari ustadznya. Gue runut nih ya, versi yang pertama nih. Ustadznya artinya ustadznya ini bergaul sama siapa? Satu, ustadznya ini menyampaikannya apa? Kalau Allah, kalau Rasul, selesai. Karena memang dari Allah, Rasul, selesai. Ya kan? Dalil jelas ilmiah, dalil jelas, itu apapun itu. Dirunut satu persatu. Itu pasti gue cek. Kalau memang ternyata ada kejanggalan dalam artian hal-hal yang mencurigakan, mungkin kok ngejelasin riwayat nggak ada, apa segala macam, itu patut dipertanyakan. Iya dong? Nah makanya pas gue cek ternyata jelas ustadz-ustadz yang gue pelajarin ini secara ilmiah.
To the point. Ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai ke call Rasul gitu, selesai. Nah, itu yang gue pahamin. Nah, ternyata detail. Ya semua juga gitu kan, Der? Loh, tapi kan semua gitu versinya banyak, bro. Ada yang memang nggak nyampe atas. Ada yang memang ternyata perawinya lemah. Misal, ada yang pemalsu, maudhu. Memang dia dulu penipu misalnya. Dan seterusnya oknum-oknum yang pada saat di zamannya ya, di generasi terserah lah, mau di generasi mana kan mungkin oknum ada aja gitu kan. Nah, itu kan pasti kan kita harus, makanya kan pentingnya gue juga pun juga jarang belajar lah, gue akuin gue pasti banyak futur, salah apa segala macam. Makanya tapi minimal mencoba untuk belajar kajian ilmu apa segala macam. Itu kuncinya itu. Berarti menentukan kenapa insya Allah misalnya beragama yang sekarang gue jalankan itu adalah betul-betul klop sesuai Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Terus siapa lagi? Generasi terbaik kan generasi sahabat. Ya kalau memang ternyata udah runut ya betul-betul ini perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya terus generasi siapa yang paling baik? Iya, tapi maksud gue Itu gini, kan? semua orang kan mengklaim ajarannya para sahabat, ajarannya Rasul. Semua orang mengklaim itu, bro. Tapi kan ternyata nyampe ke sini kan beda-beda, bro. Nah makanya kan ada Paham istilah ngerti fikih kan? Iya. Mungkin di zaman Rasul kan kalau begitu mau nanya kan tinggal ketok pintu. Enak kita ngomong. Enak kan? Iya, ya Rasulullah bagaimana gini-gini. Ah, iya kan, kalau makanya kan ada istilah fikih kan? kadang- How to-nya kan? Iya, kadang sahabat pun memahaminya beda. Pada saat Rasulullah masih ada. Iya makanya kan kenapa? Kita kan jauh banget, bro. Iya paham. Ini gue bukan Lo mewakili mau, apa ya? mau nukil dari manapun kita tetap jauh. Sahabat yang di samping Rasul aja punya pemahaman yang beda. Iya makanya kan istilahnya memudahkan ketika ketemu fikih Rasulullah SAW mungkin kan tahu bahwa umatnya ini kan pasti akan ada punya gap di sini kan. Rindu sama umatku ketika nanti di akhir zaman bla 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 gitu kan. Rasul pasti kan punya pemikiran seperti itu dan seterusnya gitu kan. Artinya dari hal ini kan makanya memudahkan ketika banyak yang riwayat hadis yang sahih. Contoh misalnya kita ngomong fikih dulu deh. Kan kita lagi bahas fikih nih kan. Nggak fikih hilir itu. Maksud gue diskusi hulunya. Oh iya, tapi Karena kan fikih ini banyak, bro. nah, itu maksud gue gara-gara banyak antar generasi Ya, aja bisa ya. sama kan makanya gue bahas kan. Iya. Artinya dengan lu gerak-gerak telunjuknya apa enggak, dengan lu bangun langsung atau gimana Ya, turun ya. pakai dengkul apa dari Sami Allah. Itu hilir banget sih. Iya kan? Iya. Makanya kan banyak versi dan ternyata banyak yang sahih kan. Artinya kan Rasul memudahkan kita. Oke. Kuncinya kan itu. Iya. Memudahkan kita, memudahkan umatnya. Rasulullah SAW gitu kan memudahkan bahwa ternyata dengan banyak macam versi seperti analogi kayak di kuis-kuis. Dari pergi ke pasar naik mobil dengan istrinya lalu menyebut anaknya pergi ke sekolah lalu membeli ayam dan pulang ke rumah. Coba lu bisikin ke 20 orang. Hasil ujungnya beda kan? Iya. Nah, karena Rasulullah SAW yang gue sangat berbaik sangka pada beliau gitu kan. Pasti memudahkan umatnya. Makanya lahirlah yang ini sama ini, oh dua-duanya sahih. Ada yang riwayatnya kuat, ya kan, ada yang hasan, apa segala macam dan seterusnya gitu kan. Itu maksudnya ketika zaman yang tadi lu bilang pasti gapnya jauh banget, cenderung ada perbedaan, makanya Rasul pernah melakukan dengan ketika muda dari sujud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langsung. Ketika beliau sudah tua, beliau capek, dia sejenak dulu, duduk antara dua sujud, naik dengan menopang tangannya ke atas. Kayak gitu-gitu kan, pas turun, tangan dulu. Mungkin pas beliau sudah tua, pas segala macam, dengkul dulu, atau mungkin tangan dulu. Itu Ya, akhirnya banyak yang kan? menafsirkan berbeda-beda. Nah, memudahkan kan? Iya. Nah, artinya, Ada yang berpandangan seperti lu memudahkan, ada yang mempersulit juga ada, bro. Maksud gue gitu loh. nah, Ada juga memahaminya untuk mempersulit juga ada. Contoh. Ada misalnya, nggak bisa, ya harus begitu. Misalnya, Allahu'alam ya gua kalau iya gua nggak tahu. gini. Lu udah ngaji belum? Ada yang ini nih. Ini lagi ada nih. Hadis yang lain nih. Ini sahih juga hadisnya. Maksud gua terlalu dalam kita ngaji. Udah deh, ini ngomongin Iya, fikih kontemporer satu, untung dari tadi gue nggak ngeluarin dalil apa-apa ya. Makanya, ini kontemporer fikih gitu, udah ustad aja deh bro. Iya makanya. Udah lah. Aduh, elah. Tapi yang jadi menarik buat gua adalah di saat gue pengen memahami isi kepala seorang Dery yang memang ahli branding. Gue orang pintar yang bisa mengemas sesuatu jadi sesuatu ya bisa dibilang sesuatu yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Kan itu ya, kan proses itu ya, Bro ya, yang lo jalanin selama ini kan. Kalau perlu sampah jadi emas, misalnya gitu loh. Ya, atas lo bisa. Bismillah. Nah, yang gue pengen pahami adalah gimana cara lo berpikir
yang tadi sesuatu yang fitrah tadi, bro. Lu akhirnya bisa memilih dari HTI ke ISIS, akhirnya lo kesini, itu loh. Lo paham kan? Di mana dalam kontekstualnya lo bisa harusnya lebih bisa melihat helikopter view. Sesuatu apa yang bicara kampanye itu dunia lo sebenarnya. Lo ngerti gitu loh. Bicara branding tuh dunia lo sebenarnya. Gimana membranding sebuah pemahaman, gimana dan lain-lain. Lo ngerti nggak gue. perlu gue susah ngomongin kata-katanya, lo paham ya? Paham. Disitulah gue pengen ngerti isi kepala lo, kenapa lo akhirnya memilih dipaham yang ini. Gitu loh, gitu ya. Ya memang dari dulu kenapa jawabannya adalah kalau ditarik ke hasil akhirnya mungkin bukan dari hadisnya apa, bukan dari surahnya apa, bukan ke dari branding atau bisnisnya maksudnya? enggak. Otak lo kan gue paham nih. Karena lo ahlinya di situ nih. Lo ngerti nih, lo ini sesuatu dijadikan barang yang mewah, gitu-gitu. Gimana ya gue ngomongnya? Ngopi dulu. Duh, bentar. Habis? Lagi, bro? Lagi. Habis nih. Jangan gelasnya tadi pecah. Tambah lagi, we. Ya cara apa sih? Ada. Mesen dulu. Iya, masalah belum ada kopi brand kopi di sini. Masuk kode, masuk. Silakan brand kopi, hubungin Derry. Der, gua oper kesini ada komisi gitu. Iya. Der, gini Der. Ya gimana? Biasanya orang berpikir karena background-nya. Orang memilih karena background-nya. Di wilayah gue dulu teknik UI, bro. Teknik kimia UI. Gue akhirnya berpolitik dengan sebuah rule of thumb. Gue melakukan sesuatu dengan sebuah rule of thumb. Sebuah rumusan, sebuah pola pikir yang gue dapat. Sebuah kata standar, kata baku yang gue dapat, gue terapkan itu. Gue orang eksakta, terjun di dunia sosial. Itu menurut gue satu hal yang sangat lebih simpel jadinya dibanding orang sosial terjun di sosial. Gue membuat sebuah pagar-pagar itu. Dan lo punya background sendiri. Tadi yang gue bilang tadi, lo punya dunia lo itu, background lo itu. Lo memilih untuk berakidah lo seperti apa. Lo ini karena itulah sebenarnya yang gue pengen. Tapi udahlah, kita terlalu berpanjang ya kalau kita bahas itunya, Der. Ini dari tadi ada pertanyaan, belum ada pertanyaan bisnis nih, Mas lo. Enggak, udah bisnis udah banyak di konten lo. Oh iya. Udah banyak di konten lo. Pinter dia. Kalau mau cari urusan bisnis, tadi aja kasih solusi. Betul. Cari aja. Dia pinter loh, sisi lain gue digali sama dia. Bener juga. Jadi gitu, Der. Lo, Ber, istri baru satu? Istri gue 3 anaknya. Anaknya 3, tapi 1 istri baru. Iya, 1. Baru 1 kan? Nggak salah kan, istri gue 3 anaknya. Anaknya. Iya, 3 anaknya. Tapi baru 1 istrinya. Istri gue 1. Nggak usah pakai baru. Gue tahu arah lu mau kemana. Istri gue 1. Gue cinta banget sama istri gue, Sarah. I love you. Luar biasa. Rasul juga cinta sama semua istrinya ya. Ya. Bro, nggak mau kawin lagi, bro? Sarah, I love you, istri gue satu-satunya, Masya Allah. Iya, cinta bener. Cinta Rasul gue. cinta juga sama istri-istrinya, bro. Gue cinta sama istri gue. Nggak mau kawin lagi? Gue cinta sama istri gue. Satu dong. Dia tidak memilih untuk tidak menjawab. Berarti ada kemungkinan kawin lagi. Enggak mungkin. Gila, channel. Biasa nih, parah. Gak 1 istri gue. 1 ya? Sekarang? Iya 1. Emang bener lah. Lah gimana lo? Iya bener kan, gak salah sekarang kan 1. Iya, mas sekarang lagi 1. Iya. Lagi 1. Salah gue ngomong. Kita nggak tahu besok kan. Nikah kan gampang ya. Secara ininya ya, secara ini kan gampang. Thank you, bro. Emang gini bisa lagi syuting ada masuk-masuk orang? Bebas. Di sini bebas, men. Oh, mantap. Nggak serumit kasih solusi kok. Di gua terasa kalau mau masuk dipotong dulu. Anak branding, bro, harus rapi, bro. Iya. Gue paham lah. Lo memang menyempurnakan apa yang mungkin belum sempurna gitu kan. Ya itulah tugas lu sebenarnya buat yang gitu-gituan. Jagonya lu. Masya Allah, enggak lah. Banyak guru-guru gue Der, babi apa segala macam. Lu bisnisnya apa lagi sih selain itu, Der? Lu apa sih? Lu lebih seneng tuh bisnis di mana, Der? Gue tuh ngomongin bisnis sebetulnya, nah nih gue harus buka ya. Gue tuh seneng banget yang sifatnya edukasi, sebetulnya. Edukasi, gue punya mimpi, mungkin tepatnya, gue bahas mimpi gue dulu baru kita runut satu persatu ya. Sebagai headline dan hook di depan gini. Gue tuh punya mimpi pengen banget punya kampus bisnis.
International Islamic School misalnya. Di luar punya Harvard Business School, Stanford Business School, dan seterusnya. Gue pengen punya yang lebih khususnya adalah Doain ini, aminin, Allah. Doain. Ayo dong. Gue tahu kan channel Macan Idealis kan luar biasa kan, banyak bapak-bapak, pengusaha, pejabat. Minimal doa. Lu kok nggak percaya sama doa sih? Lu malah ke sono dunia arahnya. Ini bukan. doa. Iya, amin ya Allah, betul. Jadi dunia pejabat jadi. Bukan, maksud gue kan di channel lu kan. Iya. Siapa tahu kan istilahnya. Amin ya Allah. Amin. Pengen punya mimpi itu, pengen punya kampus bisnis. Ini kan ngomongin bisnis kan? Iya benar bisnis. Dengan mengacu pada syariat kan. Jadi ntar gue ngomongin bisnis, angkanya lu ngejar dunia. Gue udah tahu banget nih. Enggak lah, ya kan syariat bisnis. Iya, nah habis itu Rasul bisnis syariat. Oh iya. Nah akhirnya gue pengen punya itu mimpi gue. Jadi kalau ditanya, berarti lu arahnya kemana sih? Sebenarnya ke edukasi. Berangkat dari gue seneng belajar. Klise dan klasik terdengar ya, tapi beneran gue seneng ngajar, seru-seru apa segala macem gitu, seneng berbagi. Sebenarnya itu. Nah makanya kalau ditarik nggak klise sih, orang ada yang seneng ngajar. Iya makanya. Iya. Nah makanya itu. Nah cuma lagi bertahap dengan adanya kasih solusi, bangun media. Nah dulunya sebenarnya gue orang media. Pokoknya nggak jauh-jauh ngajarnya tapi lewat media. Karena gue 17 tahun di media. Radio lebih tepatnya. Yap. Nah artinya ranahnya itu gue tarik. Penyiar dulu juga tuh. Oh, Masya Allah. Iya waktu itulah di era Keren itu. juga lo ya. Lu idola para wanita ya dulu ya. Wah bahaya nih emang ini. Yang channelnya bahaya. Loh, Rasulullah juga idola para wanita, bro. Ya kan istri-istrinya beliau. Loh, di luar istrinya iya, idolakan iya. Rasulullah. Ya kan jamaahnya kan. Jangan diturun-turunin dong, grade Rasulullah lu kadang-kadang. Oh bukan, gua nggak nurunin ya. Lu bilang istrinya doang katanya tadi yang idola. Loh iya, maksud gua kan jamaahnya juga ada laki-laki sama wanita kan. Ya. Maksud gua itu kan. Iya. Itulah kurang lebih. Makanya gua ada beberapa yang gua tinggalin mundur dari bisnis-bisnis gua yang sekarang lagi gua fokusin adalah kasih solusi, yang lainnya gua kesampingin. Gitu. Oh, kasih solusi ini primer bisnis lu nih? Iya, bahkan lagi gua utamakan. Oke. Dikasih solusi itu ada apa selain channel YouTube? Jadi gue memang bisnisnya media, tapi memang itu berbagi tujuannya nggak menutup kemungkinan pengen punya TV sendiri. Oke. Media TV, either TV digital atau analog gitu ya. Tapi TV-nya betul-betul bahas gimana caranya membantu. Nah ini media yang membantu teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha dan seterusnya bisa naik kelas lah. Makanya gue ngundang para expert, guru-guru gue di sana gitu kan yang bisa share pengalamannya, praktisi-praktisi yang luar biasa apa segala macam. Gue ini Dewan Pakar Gcraft loh bro. Emang iya? Pimpinan Dewan Pakar Gcraft gue. Masya Allah. Gerakan ekonomi kreatif. Iya. UMKM semua itu gue yang bina juga gitu. Maksud gue arahnya, lo mau narik gue maksudnya? Enggak. Tapi kalau lo mau masuk boleh, nggak apa-apa. Non politik. Oh non politik? Non politik. Mau dong Gerakan bisa ekonomi bantu. kreatif. Iya, gue seneng banget kalau bisa bantu. Iya. Gue pengen bantu, free, beneran. Gue suka banget bantu teman-teman. Apa yang gue punya ya, dengan sedikit ilmu, miskin ilmunya gue ini minimal ada yang bisa di-share. Jika bermanfaat, gue suka. Orang baik kayaknya bro, orang baik. Gue salaman dulu deh, apa yang lo butuhin kabarin gue. Amin ya Allah. Gue insya Allah bantu lo juga ntar. Kalau yang gue mampu ya. Iya. Pak Prabowo duduk dikasih solusi dong, share. Agak berat itu bro. Bukan politik, bahas bisnis beliau. Iya. Gue emang nggak pengen kerana ke sana channelnya, bahas bisnis. Agak berat bro. Yang lain dong, yang lain. Itu TV mainstream juga udah minta belum? Ntar dulu, Pak Prabowo lagi lebih sibuk kerja bro. Pak Prabowo ini yang ini bocoran sedikit ya. Pak Prabowo itu orangnya nggak suka pencitraan. Jadi nggak suka, kurang gitu suka apa tampil tuh. Dia lebih suka fokus buat dia lagi garap apa nih sekarang lagi jadi Menteri Pertahanan, dia fokus di situ lagi di situ. Ya. Tapi bukannya gue nggak menyudutkan manapun ya, secara general dan yang secara paham dan mindset yang gue milikin gitu ya. Bukannya kalau kayak ranah-ranah kayak begitu harus butuh tampil ya? Ya, personal branding at least. Beliau apalagi personal brandingnya udah jadi bro brandingnya dia tuh. Iya. Buat apa ya mungkin ada teori lagi yang untuk memaintain itu tapi ya itulah Pak Prabowo, beliau ini kurang suka ya ini buat pencitraan begini itu kadang-kadang kita juga agak sulit tuh sebagai tim. Gitu loh, paham maksud gue ya? Itu ranah lu kan? Iya, di ranah gue agak sebagai ketua bidang penggerakkan opini ini kan. Oh masuk! Untung gue nggak ikut-ikutan. Ya kira-kira. Tapi ntar coba lah kita coba soal. Iya, maksudnya mindsetnya betul-betul pure. Kalau di gua kan memang nggak ngerana ke sana ya. Jadi artinya emang pengen aja ngebantu teman-teman karena beliau Muslim,
Siapapun ya, siapapun ya. Ini catatan buat teman-teman yang masih ngiranya gue ke kanan, ke kiri. Oh, yang Kristen lo nggak mau undang? Undang lah. Oh, undang juga Kan Kristen. muamalah Rasulullah SAW juga sama non-muslim. Ada yang Kristen pernah di channel Biji lo? Daniel. Oh iya. Bimo. Ya kan karena mau mualaf, makanya lo undang. Wah. Wah. Bro, gue pernah dudukin biksu besar di sini, pendeta di sini gue duduk. Ya kan beda, kita Kan mau gue kasih bahas solusi. bisnis. Oh, bisnis ya? Kalau lu kan mungkin bahas tentang... Biksu dia punya bisnis ini bro, kopi-kopi itu ada bisnis macam-macam. Ya itu kan gue undang Daniel. Gue undang... Oh, lu kayak netizen lo. Gila netizen. Lu undang Daniel demi viewers kan? Oh parah. Gila. Sakit gue dengernya. Iya. Iya bahasa ngobrol. Ya kayak... Boleh ntar gue coba sounding ya, gue coba sounding ke Bapak. Tapi maksud gue di luar dari urusan politik, nanti apa yang ini kita kabarin gue lah. Iya dong. Saling backup lah kita. Pokoknya gini aja, kalau lu punya program yang sekiranya bisa bantu UMKM, apapun ya, bentuknya ya. Macam-macam. Makanya, ayo kita support. Apa yang bisa kasih solusi, bisa bantu. Kasih solusi punya resources begini, punya insya Allah punya sosok yang bisa menjadi narasumber. Apa sekiranya yang bisa kita support. Maksudnya kan kayak kemarin kan kita ngobrol sama orang-orang hebat yang punya bisnis, ya, founder ini, owner ini yang share gitu, ternyata dia punya dulunya martabak ini, dulunya apalah apa segala macam kan. Kita punya itulah, maksudnya bisa dikerahkan untuk mereka-mereka juga bisa membantu share. Maksud gua apa yang kita bisa kolaborasikan buat teman-teman di sini pengusaha, apa yuk kita bareng-bareng. Gitu. Ada investor di sini. Saya lagi jadi investor buat bangun sekolah. Wow. Sekolah bisnis, international school, boleh kita gabung. Bantu Hubungin dong. ke Derry ya, kalau ada investor ya. Iya. Pertama kita doain dulu deh. Amin. Itu dulu yang paling penting bos. Betul. Doain dulu. Pokoknya run edukasi bisnis lah, kita lagi concern di situ ya. Ya. Der. Amin Allah. Apa? Dunia bisnis ini kan nggak lepas dari dunia regulasi. Oh iya. Ya. Dan bicara politik lekat dengan itu. Gimana cara lo? Gua agak bingung. Udah kalau nanya Derry gue nggak enak juga. Gitu. Udah lu ngomong aja. Kalau gue nggak mau jawab tinggal gue bilang Iya, gue nggak mau jawab pas iya. udah selesai. Der. Gimana deh? Iya. Makanya lo mainnya di bisnis ini gitu ya. Iya. Main aman. Biar nggak banyak bersinggungan dengan dunia-dunia itu ya. Gitu ya. Penonton ngerti lah. Penonton yang biasa nonton gue ngerti lah maksud gue apa. Regulator ya? Bukan, gini gue masih lurusin. Kenapa lo nggak mau begini, kenapa lo nggak mau begitu gitu kan? Karena banyak regulator biar bisnis lo aman. Mungkin gitu nggak? Sama kan di persepsinya nih? Mungkin bisa. Ya, biar bisnis lo begini. Oh, gue sering diserang sama netizen. Apalagi terkait kalau mau balik dikit karena agama gitu ya. Maksudnya, lu penjilat lo, siapapun yang memimpin lo, taatin lo. Gue ngomong ya, gue singgung masalah nanti ujung-ujungnya ke agama nih. Pemahaman ya, gue ya. Ujungnya agama lah. Iya, pemahaman gue. Sebentar. Emang harus dong. Iya, gue bisnis. Gue ngomong haters gue deh. Banyak kan mereka kan abis itu dia nyerangnya dengan kayak ketika gue berbisnis, cuan, ada yang di kubu kayak dunia mulu lo dikejar. Oke. Ada yang di kubu kayak wah bisnis lo pantesan lo fokus di bisnis. Ujung-ujungnya kan gue tahu lo nggak pernah mau begini, nggak pernah mau kritisi pemerintah misalnya, nggak pernah mau berontak dan seterusnya. Karena mereka regulator kan. Karena lo haus di bisnis lo sehingga lo main aman. Emang dasarnya pebisnis maunya biar bisnisnya lancar. Makanya lo penjilat, taat, diem gitu. Ini gue bisa bantah di sini. Gampang bantahnya. Yang nyuruh gue taat sama pemerintah kan Nabi Muhammad SAW. Sahih. Taat. Ya kan? Let's say contoh. Misalnya lo kan tadi kan udah mention dekat sama Pak Prabowo. Beliau jadi nih. Misalnya, Amin. Presiden. Amin bro, gue aminkan bro maunya lo. Oke, terus Pak Prabowo jadi presiden, amin. Lo versi amin, gue versi contoh. Iya. Gue aminkan tadi gitu loh bro. Ya oke, terus. Gue ikut-ikutan, Iya. digiring. Oh dari kesini sekarang, terus aja. Paham gue. Makanya gue diem, gue versi contoh. Lo mau versi amin, versi lo, gue nggak ngarang. Iya. Terus. Kan gue aminkan tadi, Iya. perkataan lo tadi. Misalnya Pak. Gue nggak salah dong, gue aminkan perkataan Oh iya, lo. terserah. Iya dong. Dan amin itu kan juga doa yang baik kan? Baik. Iya. Misal Pak Prabowo jadi presiden. juga berarti. Iya kan, gue lagi nyontoh kan? Iya amin bro, udah tadi amin. Jadi, apapun kebijakannya gue taat.
Selesai. Bukan gara-gara gue berbisnis terus tiba-tiba gue takut akan regulator, takutnya bisnis gue bermasalah. Bukan, nggak ada urusannya. Mungkin kalau yang seperti itu, oknum-oknum gue sebutnya gara-gara dia berbisnis, terus melakukan sesuatu, si oknum ini, entah itu mungkin pencucian, entah itu si oknum ini adalah suap, korupsi, dan seterusnya, sehingga dia ada ngejilat. Nah, ini beda cerita. Kalau gue emang dari awal nggak kenapa-napa. Ketika gue taat, bukan gara-gara takut bisnis gue digoyangkan. Dengar ya, jelas-jelas nih. Kalau dari ini bukan berarti orang menghindari, kan banyak yang mengkelompokkan lo kepada orang yang menghindari pemerintah gitu kan bro ya. Oh iya tahu. Banyak orang mengkelompokkan lo itu kan. Banyak. Dari bukan dalam kelompok itu. Dia ya ikut taat sama pemerintah. Iya, sesuai perintah Rasul. Ya betul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika gue taat, ya ada aja yang hate tentang. Iya. Tapi kan taat boleh dikritik kan, boleh. Kalau versi gue, ya sampaikan nggak baik-baik lah. Iya, kritik kan bukan berarti kata-katain, kasar. Iya kan, Kasar. kalau punya channel, lu bisa sampein. Kalau memang lu nggak bisa masuk ke Boleh, kan? istana apa segala macam, ya mungkin lewat ustadz yang bisa lebih paham. Perwakilannya gitu ya. Ya bisa misalnya, Iya, perwakilannya kayak misalnya emang dekat sama beliau. Iya. Ya kan sampein aja. Sampein Kayak misalnya ke- lu nih, Iya. lu mungkin dekat sama pemimpin, penguasa, presiden Republik Indonesia. Iya. Oke? Gue Enggak bilang, sih, nggak dekat. Oke, terus. Misalnya tadi, oke terus. tuh gue akan nyebutin nama ya. Kan misal. Iya. Tiba-tiba menurut gua adalah tentang kebijakannya misalnya kayak gimana ya, gua sampein baik-baik. Iya. Gua bilang sama lu dulu. Vasco, ini Tabayun dulu dong di awal. Tabayun, iya. iya. Lu kenapa begini sih? Ya kan? Jangan-jangan karena kita nggak tahu. betul. Itu Menarik ya dari ini ya. taat aja udah. Der, sebenarnya gue mau ngomong sama lu tuh panjang lebar, Der. Banyak banget otak lu mau gue gali, Der. Gali aja udah. Tapi ini kita udah ngobrol sejam lebih loh, Bos tuh. Emang iya? 1 jam 20 menit tuh. Nggak sadar kan? Oh iya? Iya. Padahal banyak banget sebenarnya isi kepala lu yang belum gue gali. Banyak banget. Ya, next time lah. Boleh bro ya, kapan-kapan gue undang lu lagi bro ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol lagi bro. Boleh. Di dunia branding lu, aduh, lu sih keren sih. Keren banget sih. Masya Allah, biiznillah karena Allah. Pengen. Kita share Keren apa banget yang bisa sih. gue share. Lu Masya bisa Allah. mengemas ini menjadi menarik. Ya, keren lah. Banyak banget lah. Dan lu juga punya teori-teori secara ya teori buku, istilahnya bisa lu jadikan buku teori itu gitu loh. Ngomongin buku, bentar lagi gue mau ngeluarin buku loh. Asik. Enggak, serius. Asik. Gue lagi Buku tekstual atau buku buku. e-book? Enggak, buku ya. fisik. Oke, fisik. Gitu. Gue lagi udah garap, sebenarnya ini udah proses udah berbulan-bulan. Ada salah satu penerbit bahas tentang perjalanan gue sampai akhirnya berbisnis dan seterusnya. Bahkan dari ilmu bisnis. Nanti tungguin. Ini mudah-mudahan nanti gue bisa launching. Pertama gue buka di sini kan nggak ada yang tahu kan. Gue mau keluarin buku. Nanti launchingnya mungkin bisa di sini lagi, nggak ada yang tahu kan. Oke. Gue datang kalau perlu ntar kalau. Wih, mantap. Macan Idealis siap bantu gerakan dia. Ush. Hal yang positif ya. Iya. Jangan yang negatif. Udah gerakan kita kata negatif ya. Iya, kadang-kadang orang suka ditafsir-tafsirin gitu bro, gerakan negatif ini. Oh ya, Gerakan positif. gerakan positif. Yang negatif gue nggak mau bantu ya bro. Oh iya, ngapain gue juga bermain negatif? Gila gue digiring nih. Soalnya gue kayak udah pasti mau negatif. Sorry banget Dan. Ya kan bener dong. Player victim. Emang gue salah. Player victim. Emang gue salah kan bener loh bro. Gue mau bro. bantunya yang positif. Gitu. Sorry bro ya, kalau negatif gue nggak mau ya. Kayak kesannya lu player victim. Oh berarti jadi kayak gitu ya orangnya. Men, ini kayaknya mudah-mudahan ya kalau penonton gue udah ngerti lah gaya gue kayak gimana gitu loh. Tapi maksud gue semua ini ya diskusi sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara dalam rangka apa ya menggali isi kepala teman-teman kita dari itu Der. Iya, gimana Vasco? Apa yang terpenting dalam hidup lu selain agama? Ini dunia. Ya, dunia ya, Iya. baru mau ngomong nih, ntar Dunia. dipelintir lagi nih. Iya. Selain agama ya, udah clear ya agama ya? dunia. Ya keluarga ya, standar lah. Nyokap gue, bokap gue, istri gue, anak-anak gue gitu. Istri-istri gua apa tadi? Istri gue. Oh. Istri gue. Istri gue. Baru mungkin bermanfaat. Tapi boleh kan bro, kawin lagi boleh kan? Berdasarkan itu kan firman Allah. Anissa ayat 3. Iya, hafal dia. Gue nggak menyalahkan tentang firman Allah masih disalahkan sih. Gitu kan. Boleh kan? Boleh aja. Istri lo ajak ngaji juga lah kalau gitu.
ngajian itu? Kan kalau lu sanggup, lu mampu. Iya. Kalau nggak mampu mah satu. Lu mampu dong. Masa nggak mampu ya kan? Gila. Gue kayak balik dulu. Masa Derry nggak mampu? Nggak mungkin. Derry, Iya. nggak bercanda ya. Orang rumahnya Derry ntar ngamuk ke gue deh. Di dislike, gue dikirain buzzer, ntar buzzernya kasih solusi. Repot gue ntar. Der, lo sepakat nggak? Haters perlu juga dipelihara? Iya. Betul. Ya kan? Kalau nggak, siapa yang mau viralin lu ntar? Iya. dua sisi nih. Dua Tar dulu sisi, nih, oke. jangan gara-gara gue house haters nih. Gue pernah bahas ini juga. Bukan bahas sih, ngejelasin ada yang komen lah waktu itu. Nggak, gue sampai blow up. Haters itu fungsi dua, versi dari Hansa. Yang pertama adalah untuk bantu ya. Ketika ada decoy effect, gue marketing nih ya. Yap. Ada pembanding, artinya oke, dia bisa menjadi naikin kita punya campaign apa segala macam. Gara-gara ada haters mungkin jadinya mencuat. Tapi versi kedua juga harus ditempel dong. Buat evaluasi secara evaluatif, buat koreksi diri. Oh jangan-jangan gue salah ya, oh jangan-jangan gue ini ya. Maksudnya haters dipelihara tuh kalau gue dari dua sisi. Ya. Sehingga Jadi lu memelihara haters memang ya? gue pelihara lah. Maksudnya pelihara dalam artian, kalau dari segi marketing, bisnis, dia membantu kita. Oke. Alhamdulillah gue banyak haters. Iya, Syukurin, transfer pahala, dan seterusnya kan. Nama pahala ya? Nama pahala. Nama pahala bos, Biar kata-katain kan? betul. Ya, kalau yang Banyak kedua- yang ngatain gue mau banyak bro, gue gak pernah baca juga. Lu ngata-ngatain bodo amat. Gue gak peduli. Gue baca komen lu. Gue gak peduli bos. Lo mau ngatain gue kayak gimana, gue gak peduli. Iya sama. Nah yang kedua tapi kan buat bahan evaluasi versi gue. Jadi sehingga kayak, apa iya ya, oh nanti gue terlalu kayak gini kali ngomongnya. Oh terlalu kayak begini kali statementnya, atau kontennya, dan seterusnya. Itu sih paling dua itu. Ya. Tapi gak baper lo ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu udah pernah dibahas juga sama teman-teman gue, partner bisnis gue. Emang lu baca-baca gini gak baper enggak? Kan dari dulu gue udah di... Jadi gini men, ini prinsip ini ya. Orang kalau kita kayak ngelihat orang lagi balapan motor, lari sampai 200, tuh begini-begini. Kita takut bro. Tapi mereka nggak takut. Mereka emang dia lagi main. Dia tahu kondisinya, dia tahu pelajaran gimana cara nikung, gimana cara ini. Kayak gini, kita nih dikata-katain, dibikin haters sama orang. Begini. Oh ya? Tapi orang lain ya wajar. Lu nggak takut der. Emang begitu bro. Iya. Bagus juga. Ada orang-orang politisi, lo nggak takut bang, nyikat ini, gini. Loh, gue udah hitung gitu loh. Gue udah hitung berapa speednya, gue hitung apa hambatannya, gue hitung apa ininya. Bener nggak? Iya, Kayak gitu iya, kan? iya, betul. Akhirnya kita ngeliat, ya biarin aja. Iya betul. Itu salah satu hal yang sudah kita hitung juga kok, variabel-variabel itu kan. Iya, sama kayak halnya gue ngundang Vijay Daniel kan ternyata banyak haters tuh. Kenapa lo undang? Nah bener, masalah hitung judulnya. Gue ngitung. Karena banyak lah, salah satunya adalah kalau gue sikat di tempat Daniel, yang berjenggot yang cingkrang malah makin dianggap intoleran dong. Tidak toleransi dong. Nah itu kan mungkin salah satu masalah yang mungkin netizen atau haters yang nggak tahu. Hanya memandang sebelah mata bahwa kayak, wah lu mah gimana sih? Masa lu berikan dia ruang untuk menyuarakan tentang apa kepercayaannya dia? Masa lu biarkan begitu aja? Itu kan. Makanya gue punya masalah pada saat itu ya, sempat ramai viral, wah gue diserang banyak banget. Balik lagi, kita punya hitungan. Ya mungkin hitungan kita juga bisa salah ya, karena kita manusia biasa. Tapi at least perhitungan itu kan nggak mungkin kita keluarkan dengan semata-mata keluar gara-gara kita doang. Tapi mungkin diskusi sama rekan, sama dewan penasehat, dan seterusnya. Ya lu mungkin baru diserang sama netizen ya bro ya. Gue diserang dari di demo berbagai macam sisi udah. Laporan polisi berkali-kali. Serius loh? Berbagai macam. Kepala daerah demo gue udah, bahkan sampai anggota DPRD yang demo bukan mahasiswa bos. Udah pernah juga. Wah, gue ngerti deh udah tapi Udah itu pernah. gimana? Jadi maksud gue, ya gue udah hitung ini. Di mana? Maksud gue, ya kita nikmatin nih bro. Namanya kita, ini kan hobi. Kalau gue kan hobi nih bro. Maksud gue nih hobi, tapi Yakin hobi? hobi. Yakin? Gue ber-YouTube ini hobi bro. Oh YouTube? YouTube ini nih. Hobi? YouTube, hobi. Kalau yang lain hobi nggak? Hobi juga. Maksud lo kawin? Bukan. Apa? Politik misalnya. Oh politik. Mungkin lo begitu masalahnya. Politik juga hobi. Hobi banget lah. Oh gitu. Iya. Ah, Tapi Der, keren banget Der. Apapun itu keren banget Der. Gue Maaf, kalau berharap salah. banget mudah-mudahan Derry mau sempet kapan-kapan lagi sempet Boleh. main lagi sih dia. Boleh dong, harus dong. Boleh ya. Kalau gue ada mau gali apa gitu boleh Der. ya? boleh. Tapi susah jadwal lo parah, susah banget jadwal lo bro. Ini bisa malam ya? Iya. Jadi gue ngeliatin... Sibuk banget lo. Enggak lah, enggak gitu lah. Kan Nggak gue tiap gitu hari syuting podcast. Boleh ya. Balik makanya gue bilang sama lo jadwalnya malam, bisanya. Oh lo syutingnya lo biasa pagi? Ya pagi sampai maghrib lah. Pagi sampai maghrib lo syutingnya. Ya kadang di Tadi siang. syuting apa kemarin? Macam-macam ya. Ingat terakhir tadi.
Ih, gue lupa lagi tadi apa ya? Dia skip. Apa Mandela Effect? Mandela Effect. Lagi viral di Mandela konten Effect. kreator gitu-gitu lah. Apa Mandela Effect? Mandela Effect. Apa tuh? Ada lagi viral di TikTok Mandela Apa tuh? Effect, Mandela Effect. Iya, lu ditanya sesuatu hal yang nggak ada sebenarnya gitu loh. Lu nggak bisa jawab akhirnya gitu misalnya Iya gitu. kali ya. Enggak, tadi ada gue konten kreator sama pebisnis gitu-gitu deh, lupa gue. Oke. Kemarin Trian Vieira. Band lu dulu. Iya, kan udah keluar. Oke. Kok gali? Nih, gua nggak tahu ya. Oh, nggak ada yang kayaknya. Lu, ini tayang kapan? Hah? Ini tayang kapan? Kapan? Jan? Oh, Senin ya. Ah iya, Trian Vieira kalau di Senin sih itu baru tayang juga pas. Oke. Nah, gue nggak tahu berarti barengan nih. Trian, waktu itu dia ngasih tahu ceritanya abis itu syuting kemarin sih ya. Syuting dia sempat gabung aliran sesat. Alasan dia pertama kali dia buka setelah bungkam dari wartawan keluar dari Vieira. Kenapa? Karena di Vieira satu persatu kan keluar kan dari. Kenapa sih bro? Emang di Vera banyak haramnya gitu, banyak mudorotnya pada keluar semua gitu? Lu nonton aja dikasih solusi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.